Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang eksponen dan sifat-sifatnya, di mana eksponen ini merupakan materi prasyarat untuk fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial pada pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 semester 1. Kita mulai dari definisi dulu. Definisinya adalah eksponen merupakan perkalian yang berulang-ulang atau dapat dinyatakan ke dalam bentuk A pangkat N. A pangkat N. Nah, A pangkat N ini kita bisa jabarkan menjadi A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A, nanti ini sebanyak N kali gitu. Nah, sekarang kita tentunya sering menemukan A pangkat N. A ini kita namakan basis, N-nya itu kita namakan pangkatnya. Jadi kalau misalkan kita punya A pangkat N, basisnya berapa? Basisnya adalah A. Sebagai contoh, 2 pangkat 4, maka artinya 2 itu dikalikan sebanyak 4 kali. Nanti 2 kali 2 dikali 2 dikali 2, maka hasilnya adalah 8. Berarti soal ini basisnya adalah 2, hasilnya adalah 8. Contoh yang lain, 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Jadi basisnya 3, berarti bilangan 3 itu dipangkatkan atau dikalikan sebanyak 3 kali terhadap dirinya sendiri. Maka hasilnya adalah 3 kali 3, 9, kali 3 adalah 27. Maka ini adalah hasilnya. Tentu untuk materi SMA itu tidak akan sesederhana ini. Maka kita bahas sekarang sifatnya. Sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat eksponen yang akan kita bahas. Yang pertama adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0. Nah, ini sifat pertama menjelaskan bahwa berapapun nilai basisnya, selama dipangkatkan 0 itu hasilnya selalu 1, dengan catatan bahwa A-nya tidak sama dengan 0. Artinya, sebagai contoh gini, misalkan 1000 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 0 hasilnya juga 1, dan seterusnya gitu ya. Jadi berapapun basisnya selama dipangkatkan 0 itu sama dengan 1, tapi dengan catatan basisnya tidak sama dengan 0. Yang kedua adalah ketika kita menemukan A pangkat M dikali A pangkat N, perkalian antar bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Nah, berarti nanti tinggal pangkatnya saja yang dijumlahkan. Sebagai contoh, misalkan dimintanya adalah tentukan nilai dari 2 pangkat nggak kelihatan sebentar. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 ditambah 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 7. Gitu. Kemudian, yang ketiga, A pangkat M dibagi oleh A pangkat N. Nah, kalau misalkan perkalian, ini pembagiannya. Pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Sehingga kalau misalkan kita punya 2 pangkat 4 dibagi oleh 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 1. Berarti duanya dikalikan sebanyak 1 kali, maka hasilnya adalah 2. Kemudian yang keempat, adalah A pangkat M bilangan berpangkat dipangkatkan lagi pangkat N. Nah, kalau yang ini berarti bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Itu hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Bedanya sama yang 2 gimana? Yang ini. Maka yang 2 itu basisnya sama. Basisnya dituliskan sama-sama dituliskan 2 kali. Kalau dia tidak, berarti cuma A pangkat M dipangkatkan lagi N. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi berapa ya? 3 aja. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu adalah 512. Ya kan? Kemudian sifat selanjutnya, sifat kelima,
AB pangkat M. Nah, kalau misalkan ketemu yang kayak gini, kalau misalnya kita menemukan perkalian antara dua bilangan atau tiga bilangan atau empat bilangan, berapapun itu, intinya dikalikan, kemudian itu satu kesatuan dipangkatkan, maka masing-masing dapat pangkatnya. Jadi ini hasilnya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi kalau sebagai contoh, kalau misalnya kita punya 3 dikali 5 pangkat 4, maka ini sama artinya dengan 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Sebentar. Ini dikali 5 pangkat 4 gitu. Tinggal dihitung saja itunya. Termasuk juga kalau misalnya kita punya ini X kuadrat Y pangkat 5 kemudian dipangkatkan 3, maka nanti hasilnya adalah X pangkat 2 yang dipangkatkan lagi 3, kemudian Y pangkat 5 dipangkatkan lagi 3 gitu. Jadi semua dapat. Jadi hasilnya adalah X pangkat 6 sesuai sifat keempat, kemudian Y-nya pangkat 15 sama juga sifat keempat. Nih sifat yang ini. Selanjutnya sifat ke-6. Selanjutnya sifat ke-6. Sekarang pembagiannya A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sama halnya dengan sifat kelima, berarti nanti semuanya yang ada di dalam kurung itu, satu kesatuan itu dapat pangkat M-nya, walaupun dia pembagian. Sebagai contoh, misalkan 2 per 3 pangkat 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 juga. Gimana kalau misalkan bentuknya variabel? Sama ingin seperti yang kayak gini, ya sama juga hasilnya. Misalkan X pangkat 2, Y pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi 3, maka hasilnya adalah X pangkat 6, ini dapat, kemudian per Y pangkat 15, di sini juga dapat. Selanjutnya, sifat ke-7. Sifat ke-7. Bagaimana kalau misalkan pangkat negatif? Misalkan gini. Maka hasilnya adalah 1 per A pangkat M. Jadi itu pindah posisi saja. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan berpangkat negatif, ingin menjadi bilangan berpangkat positif, tinggal pindah posisi aja. Posisinya gimana? Misalkan nih, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Termasuk juga ketika kita punya A pangkat N, dipindahkan posisi jadi A pangkat negatif N. Gitu. Jadi pindah posisi maka berubah tanda. Nah, sebagai contoh, kita punya misalkan X pangkat negatif 2 per Y pangkat 5. Di sini Z-nya pangkat 3. Nah, misalkan kita ketemu soal yang seperti ini, kita menemukan nih bilangan berpangkat negatif mau dibuat positif bisa. Tinggal pindahkan saja posisinya. Karena di sini si X pangkat negatif 2 posisinya di pembilang, maka tinggal dipindahkan aja ke penyebut menjadi X pangkat 2. Kenapa jadi positif? Karena dia berubah posisi. Y pangkat 5 tidak berubah karena memang dia tidak pindah. Kemudian Z pangkat 3 pun sama, dia nggak pindah juga. Gitu. Maka hasil akhirnya adalah ini. Kalau mau dibuat bilangan berpangkat positif semua. Selanjutnya, yang ke-8. Terakhir. Itu A pangkat M per N. Itu sama dengan, nah yang harus diperhatikan, nih, ini pembilang dari si pangkat, ini adalah penyebut dari si pangkat. Nah, pembilang dari si pangkat itu akan menjadi pangkat si A. Ini sama artinya dengan A pangkat M. Terus, kalau penyebutnya itu menjadi akar pangkatnya dari N. Itu. Atau boleh juga sebaliknya, ditulisnya pangkatnya akarnya dulu. Berarti di sini akar pangkat N baru nanti dipangkatkan lagi M. Itu sama saja. Mana yang lebih suka saja. Kalau yang ini berarti dipangkatkan dulu baru diakarkan. Kalau yang ini berarti diakarkan dulu baru dipangkatkan. Nanti hasil akhirnya juga sama. Misalkan saya punya 4 pangkat 3 per 2. Berapa hasilnya? Berarti nanti ini sama artinya dengan 4 pangkat 3 akar pangkat 2, atau sama aja dengan akar pangkat 2 dari 4 kemudian dipangkatkan 3. Kalau kita menghitung yang ini misalkan lebih mudah kan,
akar pangkat 4 kan 2. Kemudian dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah 2 kali 2 dikali 2, hasilnya adalah 8. Itu sama aja. Jadi gimana maunya? Jadi kalau misalnya kita punya X pangkat 3/5, maka ini bisa diubah menjadi X pangkat 3 kemudian akar pangkat 5 gitu. Nah, agar lebih jelas, maka kita coba ke soal saja. Contoh soal. Nomor 1. Tentukan bentuk sederhana dari berapa ya? Ini aja deh. X pangkat 2, Y pangkat 4, Z pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi 2, kemudian dibagi oleh X, Y pangkat negatif 1, Z pangkat 1 aja. Maka kalau misalnya kita menemukannya kayak gitu, berarti hal yang pertama dikerjakan itu adalah mulai dari pangkat dulu. Kan pangkat, kemudian akar kali bagi, tambah kurang biar lebih enak. Pengerjaannya seperti itu. Berarti kita mulai dari pangkat dulu. Maka hasilnya adalah, karena dia mintanya bentuk sederhana, berarti kita menyederhanakan yang ini dulu. X pangkat 2, Y pangkat 4, Z pangkat 5 dipangkatkan 2 per X, Y pangkat min 1, Z. Maka hasilnya adalah, ini lihat, kita punya perkalian yang dipangkatkan. Nah, kita punya sifat ke-5. Nih, sifat ke-5. Jadi, kalau AB pangkat M itu hasilnya adalah A pangkat M, B pangkat M. Artinya semuanya dapat pangkatnya. Berarti nanti hasilnya adalah X pangkat 4. Kenapa 4? Berarti ini 2 dikali 2. Kemudian Y pangkat 8, 2 dikali 4. Kemudian Z pangkat 10, 2 dikali 5. Berarti dibagi oleh X, Y pangkat negatif 1, Z. Nah, ini gimana kalian saja. Mau si Y-nya dibuat bilangan berpangkat positif, boleh tinggal pindah ke atas. Atau kita hitung masing-masing saja. Artinya ketika kita menemukan pembagian, ini kan sama aja dengan X pangkat 4 dibagi X. Berarti ya udah menjadi pengurangan pangkat seperti di sifat kedua. Sifat kedua ketiga ya? Ketiga. Maka ini sama artinya dengan X pangkat 4 dikurangi 1. Nih, kalau X aja itu X pangkat 1 ya. Ini Z aja Z pangkat 1. Berarti Y pangkat 8 dikurangi negatif 1. Karena dibagi jadi dikurangi. Kemudian Z pangkat 10 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah X pangkat 3, Y pangkat 9, Z pangkat 9. Selesai deh. Maka ini yang kita dapatkan. Contoh yang lain. Nomor 2. Tentukan bentuk sederhana dari X kuadrat, Y pangkat 4, Z pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi 2, dibagi oleh X, Y, Z pangkat 3. Maka ini dikerjakan dengan cara yang sama seperti tadi di soal nomor 1. Berarti sama dengan kita hitung yang atasnya dulu. Berarti X pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti 2 pangkat 2, 2 kali 2 maksudnya X pangkat 4. Y-nya 4 dikali 2, 8. Z-nya 5 kali 2, 10. Per, ini jangan lupa pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Berarti menjadi X pangkat 1 kali 3, 3. Y pangkat 1 kali 3, 3. Z pangkat 1 kali 3, 3 juga. Ini 1 dikali 3 ya. Maka hasilnya adalah ini menjadi pembagian antar bilangan berpangkat. Tapi jangan lupa yang dihitung itu yang variabelnya sama. Jadi X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z.
Maka hasilnya adalah X pangkat 4 dikurangi 3 karena dibagi, Y pangkat 8 kurangi 3, Z pangkat 10 dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah Y pangkat X dulu ya. Kita hitungnya X dulu. Berarti X pangkat 1 nggak suka ditulis. Kemudian Y pangkat 5, Z pangkat 7. Maka ini adalah hasilnya. Jadi sederhana ya sebenarnya. Nomor 3. Tentukan nilai dari 15 dikali 13 pangkat 3 dikali 8 dibagi oleh 30 dikali 26 pangkat negatif 3. Nah, kalau misalnya kita hitung ya bisa juga sebenarnya, tapi bilangannya jadi besar sekali. Malahan mungkin ini dikerjakannya dengan kalkulator. Padahal nggak sesulit itu. Nah, jadi nanti hasilnya adalah ini 15 pangkat 1, kita sederhanakan saja. Berarti ini hasilnya adalah sama dengan 15 pangkat 3, 1 kali 3, 13 pangkat 3. Nah, kita ketemu angka 8. 8 itu kita buat sederhana dulu, yaitu bilangan berpangkatnya dengan basisnya adalah 2. Maka ini adalah 2 pangkat 3 dibagi oleh, nah 30 itu adalah dipecah dulu 2 kali 15 agar sama dengan yang atas. Kemudian 2 dikali 13 pangkat negatif 3. Maka hasilnya adalah 15 pangkat 3, 13 pangkat 3, 2 pangkat 3 per. Jadi kita punya 15 dikali 13. Jangan dulu ditutup, itu 2-nya belum. Dikali 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1. Tinggal 1 tambah 1. Hasilnya 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi negatif 3. Jadi kita rapikan dulu ya. Jadi kalau misalkan atas belum rapi ya rapikan. Bawah belum rapi ya rapikan dulu. Maka hasilnya adalah 15 pangkat 3 kali 13 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dibagi oleh 15 pangkat negatif 3. Ini pangkat 1 dipangkatkan negatif 3. Kemudian 13 pangkat negatif 3. Kemudian 2 pangkat 2 kali negatif 3. Negatif 6. Itu 2 dikali negatif 3. Yang ini 1 kali negatif 3. Maka hasilnya kita hitung sekarang. Pembagian itu adalah pengurangan pangkat. Pembagian antar bilangan berpangkat. Maka akan menjadi pengurangan pangkatnya menjadi 15 pangkat 3 dikurangi negatif 3 kali 13 pangkat 3 dikurangi negatif 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi negatif 6. Maka hasilnya adalah 15 pangkat 6 dikali 13 pangkat 6 dikali 2 pangkat 8. Maka ini adalah bentuk yang paling sederhananya. Masih bisa ini disederhanakan lagi menjadi 15 pangkat 6, 13 pangkat 6, 2 pangkat 6, kemudian 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 8-nya kita pecah. Itu. Maka hasilnya adalah 15 karena pangkatnya sama ya. Dikali 13 dikali 2. Kemudian dipangkatkan 6 dikali 2 pangkat 2-nya adalah 4. Maka hasilnya adalah 4 dikali 390 pangkat 6. Nih, jadi ini adalah bentuk sederhananya nantinya. Ini soalnya diganti ya. Jadi bukan tentukan nilai dari, tapi tentukan bentuk sederhana dari perkalian ini. Karena memang ini soalnya asal buat saja. Jadi angkanya tidak pas. Jadi ketemunya angkanya besar. Oke, lanjut. Jadi contoh yang ke berapa sekarang? Keempat ya. Contoh keempat. Tentukan bentuk sederhana dari 15 15
3 pangkat 4x ditambah 1 dikali 9 pangkat x ditambah 3 dibagi oleh 9 dikali 81 pangkat x kurangi 1. Nah ini kan kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini masih bisa disederhanakan. Kita lihat basisnya ada 3, 9, 9, 81. Maka ini bisa dibuat sama basisnya, yaitu sama-sama 3. Sehingga kita bisa ubah menjadi, nah berarti diubah menjadi 3 pangkat 4x ditambah 1 dikali 9-nya kita punya 3 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi x ditambah 3 dibagi oleh 3 pangkat 2 dikali 81-nya, ini 81-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi x min 1. Ini berbeda sedikit sama soal yang tadi. Kalau soal yang tadi pangkatnya merupakan konstanta bilangan, kalau di sini pangkatnya merupakan fungsi, ada variabelnya. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 4x ditambah 1 dikali 3 pangkat 2x. Jangan lupa nih, kalau waktu SMP apa ya istilahnya? Air mancur. Jadi 2 kali x 2x, kemudian 2 kali 3, 6. Dibagi oleh 3 pangkat 2, 3 pangkat, ini 4x. Kemudian ini 4 kali min 1, min 4. Sama dengan atas bilangan pangkat 3 ada 2, bawah atas bilangan pokoknya. Bilangan pokok atau basisnya itu sama-sama 3, bawah juga sama-sama 3. Maka yang kita hitung atasnya dulu deh biar lebih sederhana. Ini adalah perkalian antar perkalian antar bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka tinggal dijumlahkan pangkatnya saja menjadi 3 pangkat 4x tambah 1 tambah 2x ditambah 6. Ini ditambah ya karena itu dikali, dibagi oleh 3 pangkat 2 tambah 4x dikurangi 4. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 4x tambah 2x, 4x tambah 2x itu 6x, kemudian 1 ditambah 6 itu tambah 7, dibagi oleh 3 pangkat yang ada variabelnya dulu 4x, kemudian 2 dikurangi 4, min 2. Sama dengan ini adalah pembagian antara bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Maka kita tulis menjadi 3 pangkat 6x ditambah 7. Jangan lupa kalau dikurangi dengan beberapa pangkatnya beberapa suku, maka nanti harus dikurung dulu di sini. Nah, maka hasilnya adalah 3 pangkat 6x ditambah 7. Ini masuk nih, min 4x, negatif 1 dikali 4x ya negatif 4x, negatif 1 dikali negatif 2 plus 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 6x dikurangi 4x, 2x, kemudian 7 ditambah 2 berarti sama dengan tambah 9 nih. Maka ini adalah hasilnya, bentuk sederhananya. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Contoh selanjutnya nomor 5. Nomor 5 sama juga, misalkan bentuk sederhana dari x pangkat negatif 1 dikurangi y pangkat negatif 1 per x pangkat negatif 1 ditambah y pangkat negatif 1. Ini kalau misalkan kita lihat kan terlihat susah, padahal nggak susah sih sebenarnya. Tadi kita tahu bahwa ketika kita punya sifat keberapa tadi? Kita punya bilangan berpangkat, kemudian pangkatnya negatif, maka agar pangkatnya positif tinggal dipindahkan ke bawah saja. Pindahkan posisi dari penyebut ke pembilang atau pembilang ke penyebut. Maka x pangkat negatif 1 itu sama artinya dengan 1 per x pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Ini pangkat 1 kan? Dikurangi 1 per y pangkat 1 per 1 per x ditambah 1 per y. Nah, kita lihat dulu di sini catatannya. Jadi kalau misalkan nih kita mau menjumlahkan bilangan pecahan, itu akan lebih mudah ketika dikali silang. Misalkan gini, misalkan kita punya 1 per 2 dikurangi aja deh, dikurangi
Nih 1/2 dikurangi 3/4, maka nanti ngitungnya tinggal 1 dikali 4 duluan, dia ke sini 4, kemudian kalau ini tandanya dikurangi maka dikurangi 3 dikali 2 berarti 6, pernya berarti bawah kali bawah, 2 kali 4 8, maka hasilnya adalah negatif 2/8. Kalau kita sederhanakan menjadi negatif 1/4. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya A per B ditambah C per D, maka nanti AD hasilnya nih, ini dikali ini, tambah, karena ini soalnya ditambah, terus B dikali C hasilnya adalah BC, per bawahnya adalah B dikali D, gitu ya. Nah ini juga sama, maka ini bisa ditulis menjadi 1 dikali Y berarti sama dengan Y dikurangi X dikali 1 berarti X per XY, per ini juga sama berarti Y, ini 1 dikali Y ditambah 1 dikali X per XY, gitu ya. Maka kalau misalkan terlihat itu ada 4 tingkat, biar lebih mudah maka nanti tinggal dibuat, ditulis ke samping aja. Berarti Y min X per XY dibagi oleh Y plus X per XY, maka sama hasilnya dengan Y min X per XY dikali, kalau misalkan pembagian dengan pecahan ingin berubah menjadi dikali, maka nanti pecahan kedua itu tinggal dibalik posisinya, berarti XY per Y ditambah X, ini sama dibagi, maka hasilnya adalah tinggal Y dikurangi X per Y ditambah X, maka ini adalah bentuk yang sederhananya. Biar lebih jelas satu lagi contoh soalnya. Oke. Ke-6, AB pangkat negatif 1 min dikurangi, maksudnya A pangkat negatif 1B per A pangkat negatif 1 ditambah B pangkat negatif 1. Tentukan bentuk sederhananya lagi. Ganti warna, oranye deh coba. Nah ini yang pangkat negatif satunya itu adalah si B saja, maka yang pindah posisinya adalah si B nya saja. Nggak jelas ya, udah merah aja deh. Nah berarti A per B dikurangi, ini yang pangkat negatif satunya si A saja, berarti B per A per 1 per A ditambah 1 per B, ini seperti soal nomor yang 5. Maka hasilnya itu sama dengan kali silang nih, ini kali ini A kuadrat, ini kali ini berarti dikurangi B kuadrat per AB, nih kalikan, per 1 dikali B adalah B, kemudian ditambah A dikali 1 adalah A per AB juga, ini A kali B. Sehingga hasilnya itu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat per AB dibagi oleh A ditambah B, sifat komutatif ya, per AB. Komutatif itu pertukaran, jadi boleh tukaran tempat. A tambah B itu sama artinya dengan B tambah A. Ini yang ini. Maka sama dengan A kuadrat min B kuadrat per AB dikali AB per A ditambah B, ini sama juga. Maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat per A ditambah B. Nah kalau misalkan kalian masih ingat, ada pemfaktoran waktu SMP, kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, hasil pemfaktorannya adalah A ditambah B dikali A kurangi B. Ini hasil pemfaktorannya per A tambah B. Nah ini adalah bilangan yang sama, ketika habis sisa akhirnya adalah A kurangi B. Maka ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah jadi intinya kita akan mengerjakan soal-soal eksponen seperti ini itu dengan sifat-sifatnya. Sifatnya yang saya sampaikan itu ada 8. Yang pertama adalah kita review lagi, A pangkat 0 adalah 1, kemudian yang kedua A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Kalau ada perkalian antara bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka jumlahnya pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Kemudian kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi yang keempat.
A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Nah, kalau misalkan poin 5 dan 6, sifat 5 dan 6, intinya kalau ada perkalian dan pembagian dipangkatkan, maka nanti pangkatnya masuk. Masing-masing dapat. Gitu. Yang ketujuh, kalau misalkan kita menemukan pangkat negatif, itu tinggal pindahkan posisi saja agar menjadi pangkatnya positif. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan dari pembilang ke penyebut, penyebut ke pembilang yang sama saja, dia akan berubah tanda. Kemudian yang ke-8, A pangkat M per N. Nah, pangkatnya itu bentuk pecahan. Nah, pangkatnya bentuk pecahan yaitu M per N. M itu adalah pembilang, N adalah penyebut. Nah, penyebut itu akan menjadi akar pangkatnya, pembilang itu akan menjadi pangkatnya. Gitu. Sama halnya seperti ini nih. Ini basis pangkat 3/2, maka ini adalah akar pangkat, ini adalah pangkatnya. Nah, sekian. Jadi intinya berarti ada 8 sifat yang dipahami gitu ya, bukan untuk dihafalkan sebenarnya. Saya juga tidak hafal kalau ditanya, Mbak. Tapi ini kalau misalkan dipahami bagaimana cara menggunakannya. Terima kasih, semoga materi kali ini bisa menjadi materi pendukung untuk materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial untuk matematika peminatan. Terima kasih bagi yang telah menonton, jangan lupa di subscribe channel YouTube kami. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.